حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du. Maka anak muda yaitu ingin mengajak untuk mempelajari ilmu faraid ini, karena ilmu faraid ini sudah langka orang miliki. Kita bisa lihat yaitu orang-orang kalau meninggal di antara kita, maka jarang yaitu ingin membagi harta-harta itu secara Islam, secara syar'i. Contohnya aja kalau suku Rejang, banyak kita temui kalau orang-orang meninggal ya kan, maka dia beribut, ada yang bawa parang, ada yang itu dari suku Rejang, karena anak tahu karena orang tuanya dari suku Rejang, seperti itu. Begitu juga orang-orang Padang juga berbeda juga, kalau di antara mereka ada yang meninggal, maka mereka seringnya mengikuti adat dalam membagi harta warisan. Padahal hukum membagi harta warisan itu fardu ain, yaitu wajib bagi orang-orang yang memiliki harta itu, wajib. Bisa-bisa kita dosa kalau enggak secara adil dengan syariat Islam. Akan tetapi mempelajarinya itu adalah fardul kifayah. Maksudnya fardul kifayah, siapa yang bisa di antara kita maka itu sudah mencukupi. Dia bisa bertanya kepada yang bisa. Itu maksudnya fardul kifayah. Kita mulai, yaitu Muqaddimatul Muallifi Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu muqaddimah penulis Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka buku ini ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu ringkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, yaitu kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami meminta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kami meminta ampunan kepadanya. Wa natubu ilaihi, dan kami bertobat kepadanya, kembali kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi, yaitu dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, yaitu dari kejahatan-kejahatan diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari buruknya amalan-amalan kami. May yahdillahu fala mudhillalah, yaitu barang siapa yang dia Allah Ta'ala menghidayahinya, fala mudhillalah, maka dia tidak akan tersesat baginya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang dia tersesat fala hadiyalah, dan tidak ada hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar. Wahdahu la syarikalah, yaitu semata, la syarikalahu, yaitu tidak ada serikat untuknya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya, dan aku bersyahadat sesungguhnya Muhammad adalah hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum, dan barang siapa yang mengikuti mereka, bi ihsanin, yaitu dengan kebaikan, dengan ihsan, wasallim, dan salam, taslima, yaitu tercurahkan atas mereka, yaitu salam. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, fahadhihi risalatun, maka risalah ini, buku ini, mukhtasaratun, yaitu sebuah ringkasan, fi ilmil faraid, di dalam ilmu faraid, hasabal manhajil jadidi, yaitu sebagai, yaitu perhitungan, yaitu manhajil jadidi, yaitu suatu yang baru. Maka ini ringkasan al-muqarrari li sunnati, yang yaitu ikrar dengan, yaitu untuk sunnah,
Maka ini dihadiahkan untuk Ahlus Sunnah. Kemudian al-muqarrari di sannati al-ula as-sanawiyah ra'aitu fiha suhulatan takbiri, yaitu maka naskah ini diikrarkan, dibuat pada tahun al-ula, yaitu pertama, di sannatil ula, yaitu as-sanawiyah, yaitu yang ke al-ula as-sanawiyah, yaitu yang ke 12, yaitu ra'aitu, dan aku melihat, yaitu ra'yu, yaitu aku mengira, fiha di dalamnya, suhulata, yaitu kemudahan, at-ta'biru, yaitu penjelasan, mal idohis, bersamaan peletakan, biamsilati dengan contoh-contoh, wasammaituha, dan aku menamakannya dengan takhlis fikihil faraid, yaitu ringkasan fikih faraid. Maka ilmu faraid itu cabang dari ilmu-ilmu fikih. Wa as'alullaha, dan aku meminta kepada Allah Ta'ala an yaj'ala amali, yaitu untuk menjadikan amalku khalisan, yaitu yang ikhlas, lahu, untuknya, nafi'an, yang bermanfaat, li ibadihi, untuk hambanya, innahu jawadun karim, sesungguhnya dia adalah, yaitu jawadun karim, yaitu yang dia itu maha al-karim, yaitu maha mulia. Kemudian kita lanjut. Yang pertama yaitu ta'riful faraid, yaitu pengertian dari faraid, dari ilmu faraid. Pengertiannya yaitu al-faraidu, ini yang pertama pengertian faraid, jam'u faradotin, yaitu jamak dari faridotin. Maka faraid adalah jamak dari faridotin. Maka dia faraid itu adalah jamak taksir, yaitu jamak taksir. Sedangkan faridotin adalah mufradnya. Bimakna mafrudotin, yaitu dengan makna mafrudoh, yaitu yang wajib. Faridoh yaitu wajib, artinya wajib. Wahia lugatan, dan di dalam bahasa asyai'ul mujabu, yaitu sesuatu yang wajib, diwajibkan, wal maktu, dan yang ditetapkan. Maka sesuatu yang wajib dan sudah ditetapkan. Wafil istilahi, dan di dalam istilahuna di sini, al ilmu, yaitu ilmu, biskismatil mawarisi, yaitu dengan perhitungan, yaitu harta warisan, fikahan secara fikih, wahisaban, dan perhitungan. Maka ini yang pertama, yaitu pengertian dari faraid. Sesuatu, kalau secara lughah, yaitu sesuatu yang wajib dan yang telah diputuskan, yaitu di dalam Al-Quran, yaitu bagian-bagiannya. Dan di dalam istilah ilmu, yaitu dengan perhitungan, bikismatil mawaris, yaitu perhitungan harta warisan, fikahan, yaitu secara fikih, wahisaban, dan perhitungan. Kemudian yang kedua, faidatuhu, yaitu faidahnya. Kenapa kita, yaitu apa faedahnya kita mempelajari ilmu warisan ini? Isalu nasibi kulli warisin ilaihi, yaitu kita mengetahui nasib, yaitu berapa bagian kulli warisin, yaitu dari ahli waris, ilaihi, kepadanya. Maka contohnya seseorang itu meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, dan meninggalkan satu istri. Maka kita mengetahui jumlahnya, bapak dapat berapa, dan ibu dapat berapa, dan istri dapat berapa dari harta yang ditinggalkan sang suami tersebut. Maka itu faedahnya kita mempelajari ilmu waris ini. Kemudian hukmuhu, hukumnya, hukum kita dalam mempelajari ilmu faraid ini. Fardu kifayatin, yaitu hukum mempelajarinya, yaitu fardu kifayah. Yaitu fardu kifayah maksudnya di sini adalah dalam mempelajarinya
apabila seseorang telah bisa di antara kita, maka telah cukup. Contohnya di suatu kampung itu ada satu yang bisa, maka itu sudah cukup. Yang lain yaitu tidak belajar tidak mengapa, karena dia bisa bertanya kepada yang orang yang tahu tersebut. Fardu kifayah dalam mempelajarinya. Akan tetapi fardu ain untuk mengamalkannya. Fardu ain maksudnya wajib, yaitu wajib untuk mengamalkannya. Itu seseorang contohnya meninggalkan harta 100 juta misalnya, maka dia fardu, yaitu wajib baginya, yaitu memberikan harta warisan tersebut kepada ahli waris yang dia miliki. Itu contohnya. Idza qama bihi man yakfi saqatal fardu. Ini maksudnya. Apabila telah tegak dengannya siapa yang telah cukup saqatal fardu, maka telah terputus yaitu fardu, yaitu fardu kifayahnya telah terputus. Maksudnya apabila ada seseorang di antara kita yang bisa mempelajari, yang bisa ilmu faraid, maka telah cukup di antara kita bisa bertanya kepada orang yang bisa. Contohnya sekarang yaitu kita punya pemerintah. Terkadang kalau orang yang memang syar'i, dia tulis siapa ahli warisnya kemudian kasih ke Kemenak. Maka terkadang Kemenak yaitu mengeluarkan hasilnya nanti. Harta sekian, tolong bagikan. Meninggalkan ibu, bapak, 2 orang anak misalnya kan. Maka orang-orang Kemenak biasanya yaitu menuliskannya gitu. An baqiyatin nas, yaitu sebagian dari manusia. Maka contohnya sudah kami bilang tadi, ada suatu kampung, maka apabila ada yang sudah bisa maka telah mencukupi. Akan tetapi mengamali dalam pengamalan ilmu faraid ini fardu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim. Paham? Apa hukum ini, apa mempelajarinya? Fardu kifayah. Kalau mengamalkannya Fardu ain. Itu aja ya. Kita lanjutkan, Bu. Kemudian al-huququl muta'alliqatu bitarkati, yaitu bitarokati wa bayanin muqaddam minha, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan yang ditinggalkan dan penjelasan al-muqaddam minha, apa-apa yang harus didahului darinya. Maka ini posisinya apabila seseorang itu meninggal. Ini misalnya seseorang suami meninggal. Maka apa-apa yang harus didahulukan? Apakah kita harus bagi warisan? Tidak. Bukan ini urutannya, ada urutannya. Ini disebutkan. Kemudian al-huququl muta'alliqatu, yaitu hak-hak yang berkaitan bitarokati, dengan yang ditinggalkan. Khamsatun, ada 5. Murattabatun katali, yang berurutan. Katali yaitu seperti yang akan datang ini. Maka seseorang meninggal, maka kita harus menyiapkan dari harta yang ditinggalkan itu, yaitu ada 5 perkara. Ada 5 perkara sebelum kita membagikan warisan. Ini yang pertama. Mu'anu tajhizil mayyit. Yang pertama yaitu persiapan, yaitu penyelesaian mayit. Min samani ma'i taksilihi. Yang pertama dari minyak air mandinya. Maka ini yang pertama. Seseorang meninggal contohnya meninggalkan 100 juta. Maka keluarkan dari 100 juta itu untuk beli minyak wangi untuk mandinya. Wa kafanihi, dan kain kafannya. Maka ini yang harus kita siapkan. Jangan langsung bagikan harta warisan. Ini salah. Maka urutan di sini yaitu siapkan kain kafannya. Wa hanutihi, yaitu hanut itu yaitu balsam. Wa hanuti kalau pakai balsam. Wa ujurati ghusilihi, dan upah mandinya kalau dia pakai upah. Kemudian wahafiri qabrihi, dan penggali kuburnya. Maka ini yang pertama. Ketika seseorang meninggal, yaitu siapkan minyak wanginya untuk mandinya,
dan kapannya, dan kalau pakai balsam, kemudian upah tukang mandinya atau upah penggali kubur. Maka siapkan ini, sisihkan dari uang 100 juta itu untuk beli ini. Ini yang pertama. Paham Bu? Ini yang pertama ya. Yang kedua, al-hukukul muta'alliqatu bi aini tarikah kad diyunil muwassaqati bi rohan, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan yaitu jiwa yang ditinggalkan, kad diyuni seperti hutang, al muwassaqati yaitu perjanjian birohan dengan penggadaian. Contohnya si mayit itu ketika dia meninggal, dia mempunyai hutang, dia gadaikan yaitu dia gadaikan mobilnya misalnya, dia gadaikan mobilnya. Kemudian ketika dia meninggal, maka lunasi dulu penggadaian itu. Lunasi dulu penggadaian itu, bayar penggadaian itu dari harta warisan ini 100 juta ini misalnya. Bayar dulu ke sana, ambil dulu yang digadaikan itu maksudnya hutang pergadaian. Ini yang kedua yang harus ditunaikan ketika seseorang itu meninggal. Ketiga, al-hukukul muta'alliqatu yaitu hak-hak yang berkaitan bizimmatil mayyit yaitu dengan kewajiban mayit, kad diyunil lati laisa fiha rohan seperti hutang-hutang yang tidak ada di dalamnya rohan yaitu pergadaian. Sawaun kanat lillahi ta'ala kazakati am lil adamiyin kalfar, yaitu ini yaitu yang ketiga yaitu hak-hak yang berkaitan dengan kewajiban mayit seperti hutang yang tidak ada di dalamnya rohan yaitu pergadaian, yaitu hutang biasa. Contohnya kita hutang di warung. Misalnya seseorang itu meninggal, ada hutangnya di warung di sana 200.000. Ini tidak ada terikat dengan pergadaian, maka lunasi ini. Lunasi hutang ini dari harta 100 juta itu. Sawaun kanat lillahi ta'ala, semuanya baik itu untuk Allah Ta'ala, maksudnya untuk zakat. Zakat itu kan untuk Allah Ta'ala, untuk zakat untuk Allah Ta'ala. Contohnya dia punya harta emas misalnya, sudah sampai nisabnya, maka itu harus dizakatkan. Maka itu maksudnya untuk Allah Ta'ala, itu maksudnya itu harus dizakatkan, harus dizakatkan. Kaz zakati yaitu seperti zakat, ini maksudnya. Amlil adamiyin atau untuk adamiyin yaitu untuk manusia, kalfar yaitu seperti pinjaman. Ini tadi contohnya seseorang itu meninggal dalam keadaan dia masih berhutang di warung si fulan itu 200.000, maka keluarkan dari 100 juta itu harta warisannya itu 100.000 untuk bayar utang di warung tersebut. Maka ini yang ketiga. Yang keempat, al-wasiyatul jaizah yaitu wasiat jaizah, yaitu wasiat yang diperbolehkan. Wahia ma kanat bisulusi fa'aqal, dan dia apa-apa yaitu bisulusi yaitu dengan sepertiga, fa'aqal atau kurang, lighairi warisin untuk selain waris, selain ahli waris. Yaitu maksudnya wasiat jaizah itu contohnya kayak gini. Seseorang itu meninggal, dia bilang, kalau aku meninggal dari nanti uang 100 juta ini kuwasiatkan, sepertiga dari uang 100 juta ini sekitar 30 juta, yaitu lebih dikit ya kan, kalau 100 juta ya kan, sumbangkan ke masjid untuk bangun masjid. Sepertiga fa'aqal itu as-sulus fa'aqal, sepertiga atau kurang, tidak boleh lebih dari sepertiga. Aku wasiatkan untuk pembangunan masjid, maka ini boleh. Akan tetapi kalau lebih dari sepertiga harta itu tidak boleh. Sepertinya uang 100 juta misalnya, aku wasiatkan untuk bangun masjid 50 juta, sedangkan hartanya 100 juta, itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena itu ada yaitu paling dikitnya sepertiga harta ketika seseorang itu meninggal. Kemudian fa'aqal
li ghairi warisin, untuk selain ahli waris. Untuk selain ahli waris maksudnya kita tidak boleh, kita bilang kan dia punya, seseorang itu meninggal mempunyai harta 100 juta katanya. Kalau aku meninggal nanti aku wasiatkan kasih anak laki-lakiku ini 50 juta. Itu tidak boleh. Karena anak laki-laki itu sudah ada bagiannya di dalam Islam. Nanti dia juga dapat gitu nah. Jadi enggak boleh wasiat yaitu untuk ahli waris. Nanti ahli waris kita sebutkan nanti. Yaitu ada 15 untuk laki-laki dan untuk perempuan ada 9. Itu. Paham sampai sini, Bu? Kita selesaikan sampai 5 ini. Yang terakhir yaitu al-irsu, yaitu warisan. Ini yang terakhir baru bagikan warisan. Wa yuqaddamu minhu, dan didahulukan darinya al-irsu bil far, yaitu warisan dengan par, summa taksib, summa rohim, yaitu dahulukan warisan dengan par, yaitu dengan wajib, summa taksib, kemudian asoba, summa rohim, kemudian birrohim. Maka selanjutnya insyaallah kita lanjutkan besok ya. Kita dikit-dikit aja dulu. Sampai di sini paham, Bu? Apa yang pertama kalau orang itu meninggal uang harus apa diselesaikan dulu urusannya dengan misalnya dia punya utang piutang. Tapi ini harus berurutan maksudnya ini. Harus berurutan. Yang pertama yaitu menyiapkan semua minyak untuk mandi, iya, kain kafan, upah penggali kubur kalau diupah. Itu yang pertama. Yang kedua apa ini? Membayar semua, menyelesaikan urusan dia dengan ada yang utang pergadaian. Utang pergadaian. Yang ketiga yaitu hutang tanpa pergadaian. Iya. Bedakannya hutang pergadaian dengan hutang tanpa pergadaian. Iya. Itu kalau ada ya, Bu. Itu kalau ada. Iya. Kemudian yang terempat yaitu wasiat jaizah, yaitu wasiat yang diperbolehkan. Contohnya tadi sepertiga dari harta atau kurang. Itu enggak boleh lebih dari sepertiga. Contohnya seorang meninggal tuh meninggalkan harta 90 juta. Sepertiganya itu berapa? 30. Maka 30 juta itu pun wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Contohnya anak laki-laki, anak perempuan, itu tidak boleh. Kalau dia wasiat nanti ini kasih ke masjid untuk bangun kamar mandi, bangun WC, itu boleh. Sepertiga dari harta. Ada sebagian orang tuh dia tuh berwasiat untuk misalnya dia ada senang dengan seseorang gitu kan, atau punya anak angkat, gimana itu? Dia berwasiat tolong bagi untuk si fulan gitu kan. Itu diperbolehkan asalkan sepertiga, ya tidak dari ahli waris. Itu tidak dari ahli waris. Misalnya dia punya pekerja itu rajin, orang susah misalnya kan, nanti kalau aku meninggal kasih dia sepertiga dari hartaku ini atau kurang dari sepertiga dari hartaku ini ke si fulan. Itu boleh asalkan bukan dari ahli waris ya, bukan anaknya, bukan cucunya, bukan kakeknya. Itu yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah taala. Yang kelima ini yaitu bagi warisan. Maka didahulukan yaitu dengan par, yaitu dengan bagian. Contohnya dengan bagian ini baru contoh saja ya. Seseorang meninggalkan satu istri, suaminya meninggalkan satu istri, kemudian dia meninggalkan bapak satu, meninggalkan ibu satu. Ini contoh saja ya kan. Istrinya itu dia dapat yaitu 1/4 dari harta warisan. 1/4 dikarenakan istri itu 2 angka dia dapat, kalau enggak 1/4, 1/8. Kapan dia dapat 1/4? Kalau si suami ini enggak punya anak. Kapan dia yaitu dapat 1/8? Kalau si suami ini yaitu punya anak dari suami itu sendiri, itu baik dengan perempuan lain
atau dengan si perempuan istrinya sekarang itu dia dapat yaitu 1/8 si zaujah, si istri itu. Itu kalau istri satu Kalau istri satu, walaupun istrinya banyak, 1/8 misalnya itu dibagi, misalnya istri 4, 1/8 itu bagi 4 itu contoh saja, nanti kita bahas nanti. Kemudian ibunya itu yaitu mendapat 1/3, dia dapat 1/3 dikarenakan nggak ada anak, dikarenakan mayit itu nggak ada anak, 1/3, karena ibu itu kalau nggak 1/3 1/6 itu, kalau nggak 1/3 1/6 dari harta waris itu. Kemudian bapaknya dapat asobah, maka maksudnya di sini yaitu wa yuqaddamul minhul irs bil fard, dan dahulukan harta warisan dengan fard, dengan wajib, maksudnya dengan yang di angka tadi sebelum asobah. Contoh bapak tadi kan asobah, dahulukan bagian dari zaujah, kemudian yaitu ibu, dahulukan itu karena dia ada angkanya. Bapak ini dia asobah, yaitu sisa. Asobah itu dalam bahasa Arab yaitu sisanya, itu maksudnya. Summa rohim, kemudian rohim, yaitu yang memiliki rohim, yang memiliki rohim. Itu nanti kita bahas nanti siapa aja ahli waris itu. Berarti ini apa? Diserahkan dengan ulil amri berarti. Ya itu aslinya. Aslinya terkadang orang-orang banyak nggak tahu kan. Yang mengamalkan ini anak bilang tuh jarang. Dan juga ada kisah Pak Abdurrahman tuh, Pak Rohman tuh, dia kan keluarganya meninggal ya kan. Ditulisnya sekian apa yang meninggal ya, yang ahli warisnya ini dikasih ke Kemenak sini. Terus si Kemenak ini bagikan, diserahkan lagi ke Pak Rahman ini, Pak Abdurrahman ini. Udah tuh Pak Abdurrahman itu setelah belajar catatan tuh masih ada, dikasihnya ke Abu Turo, dibacanya ini salah gitu, bagian dari Kemenak, dari ilmu-ilmu yang dipelajari gitu. Dan Anda juga lihat catatannya ke saya Pak Abdurrahman memang salah betul dari ilmu yang kami pelajari gitu, bagiannya. Maksudnya bukan kita menyalahkan Kemenak, udah. Anda menanya ini boleh ya, Iya. masalah hukum belajar tadi kan. Hukum belajar